kasih sudah setia selalu di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 716. Kemudian, seorang wanita jangkung yang cantik datang dan dengan sopan bertanya, "Halo, Tuan dan Nyonya. Saya manajer lobi Golden Leaf Hotel. Apa yang bisa saya bantu?" "Yah, kami hanya melihat-lihat." Salah satu teman sekelas menjawab. Ya, kami hanya datang untuk melihat-lihat. Kami tidak membutuhkan apapun. Kami akan keluar dari rambut Anda, Nona." "Maaf, semuanya. Kami adalah hotel paling eksklusif di Provinsi South River. Anda tidak diizinkan untuk melihat-lihat. Silakan pergi jika Anda tidak memiliki urusan lain." Manajer cantik itu berkata dengan sopan. Tetap saja, ekspresinya menghina. "Kami di sini untuk melihat David. Apa dia tidak memberitahumu?" Sela Patrick. Dia tidak percaya David tidak mengurus hal-hal ini. "Jadi, Anda adalah tamu Tuan Liddell. Tuan Liddell telah menginstruksikan kami, dan kami telah mengatur tempat duduk. Silakan ikuti saya." Ketika manajer cantik itu mendengar mereka ada di sini untuk David, ekspresinya langsung berubah. Dia tersenyum dan berkata dengan hormat. Kata-kata manajer yang cantik juga membuat semua orang merasa nyaman. Ternyata David sudah mengaturnya. Sepertinya dia akan menghabiskan jutaan dolar untuk mentraktir mereka makan. Dia pasti ahli waris yang sangat kaya. Mereka mendengar manajer Golden Leaf Hotel memanggil David Liddell. Mereka harus saling mengenal. Dengan demikian, kelompok yang terdiri dari 50 atau 60 orang mengikuti manajer cantik Golden Leaf Hotel ke sebuah kamar pribadi yang besar. "Tunggu, semuanya, hidangannya sudah siap dan akan disajikan sebentar lagi," kata manajer lobi yang cantik sebelum meninggalkan ruang pribadi. "Silakan duduk, isi tempat duduknya." Patrick mulai mengatur. Mereka yang minum bisa duduk bersama. Dan mereka yang tidak minum bisa duduk bersama. Coba campur jenis kelamin. Ada pepatah lama, pekerjaan menjadi mudah ketika pria dan wanita bekerja sama. Semua orang mulai bekerja. Semua orang juga duduk di antara lawan jenis mereka. Namun, ada pengecualian. Ava duduk di sebelah seorang gadis yang berhubungan baik dengannya. Ada kursi kosong di sebelahnya. Dean segera berjalan dan duduk. Dia telah mengincar kesempatan ini untuk waktu yang lama. Hidup begitu indah dengan salah satu dari 3 Dewi SRU, Ava duduk di sebelahnya sementara dia makan makanan termahal dan minum anggur termahal di Provinsi South River. Rasanya sangat enak. Saat makanan disajikan, dia harus mengambil beberapa foto dan mempostingnya di media sosial. Akan lebih baik jika dia memasukkan Ava ke dalam foto. Dia bisa membuat teman-teman sekelasnya di sekolah iri padanya. Sementara Dean memanjakan imajinasinya, sebuah suara terdengar di telinganya. "Sasha, ayo, kita duduk di belakang." Setelah mengatakan itu, Ava menarik gadis di sebelahnya, bangkit, dan duduk di meja sebelah. Dia sekarang memiliki gadis di kedua sisi. Banyak teman sekelas menahan tawa mereka saat melihat ini. Mereka bangun untuk berganti tempat duduk ketika mereka sudah duduk. Ava jelas tidak mau duduk di sebelah Dean. Dean duduk di tempatnya, wajahnya memerah karena marah, berharap bisa memperkosa Ava ratusan kali. Itu sangat memalukan. Itu membuatnya terlihat buruk di depan seluruh kelas. Suasana canggung sesaat. Melihat Ava bangun dan berganti tempat duduk, Patrick segera mengatur agar 2 orang lagi duduk di sana. Wanita cantik di samping Dean kini telah menjadi Ugly Betty. Segera setelah semua orang duduk, pintu kamar pribadi terbuka. Pelayan tampan menyajikan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hidangan disajikan, semua orang masih tercengang. Lobster dan rajungan yang beratnya lebih dari 10 pound harganya masing-masing puluhan ribu dolar. Bab 717. Meja yang penuh dengan makanan enak itu biasanya hanya bisa dilihat di TV saja. 3 menit kemudian, semua orang sibuk mengambil foto untuk dipamerkan di media sosial. 10 menit kemudian, setelah pamer, tidak ada yang memindahkan sendok dan garpu mereka meskipun semua orang menelannya secara diam-diam. Itu karena tokoh utamanya, David, belum datang. Tidak ada yang berani bergerak. Patrick menelepon David ketika dia melihat makanan menjadi dingin. "Halo, Patrick, apakah kamu sudah sampai?" Suara David terdengar di telepon. "David, kamu di mana? Kami sudah sampai, dan makanannya juga sudah siap. Semua orang menunggumu," kata Patrick. Ketika Patrick berbicara, semua orang memandangnya. "Makanannya sudah siap, cepat dan makan. Kenapa kamu menungguku? Aku akan minum dengan kalian semua nanti. Jangan menungguku." "Oke, kami akan menggali lebih dulu." Patrick menutup telepon dan berkata, "Ayo gali. Jangan menunggu Daud. Dia sibuk dengan sesuatu sekarang. Dia akan datang nanti." Semua orang tetap diam bahkan setelah dia mengatakan itu. Patrick hanya bisa mengambil sendok dan garpunya dan mulai makan. Lalu semua orang menggali. Meja makanannya enak. Para pria melahapnya. "Patrick, apakah meja makanan ini menghabiskan banyak uang?" Beberapa teman sekelas bertanya sambil makan. "Ya, Patrick, Anda adalah orang yang paling berpengetahuan di sini. Saya hanya melihat hidangan ini di TV. Rasanya sangat enak. Itu pasti mahal."
Kupikir biayanya setidaknya 200.000 dolar. Yang hitam ini adalah kaviar. Ini adalah bahan premium. Ini adalah makanan terbaik yang pernah kumiliki. Ini bukan hanya yang terbaik tetapi juga yang paling mahal. Semua orang mengobrol. Mereka berbicara, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk makan. Mereka tidak bisa menghentikan tangan mereka. Saya salah. Saya pikir 1 juta dolar akan cukup untuk puluhan dari kita. Saya tidak berharap David begitu murah hati. Saya juga kaget, kata Patrick. Apa masalahnya? Apakah meja ini melebihi ekspektasi Anda? Seorang teman sekelas bertanya. Ini melebihi harapan saya, jawab Patrick. Patrick, jangan membuat kami tegang. Berapa biaya makan kita? Ya, jangan biarkan kami dalam ketegangan. Saya hanya ingin tahu berapa harga anggur yang baru saja saya minum. Sesuap anggur itu harganya sekitar 10.000 dolar. Patrick berkata kepada teman sekelasnya. Apa? Sekitar 10.000 dolar untuk seteguk anggur. Semua orang berhenti dan menatap Patrick dengan kaget. Jangan menatapku seperti itu. Harga resmi anggur merah top dunia adalah sekitar 300.000 dolar per botol. Tidakkah menurutmu satu suapan akan menelan biaya 10.000 dolar? Teman sekelasnya, yang baru saja meminum anggur, tercengang. Apakah dia meminum biaya hidupnya sendiri selama setahun dalam sekali teguk? Apakah ini cara hidup orang kaya? 300.000 dolar untuk sebotol anggur. Sebuah rumah di daerah kecil mereka hanya menelan biaya 200.000 hingga 300.000 dolar. Sebotol anggur bisa membelikan mereka rumah baru. Berapa meja makanan ini dan 2? Harga sebotol anggur. Seluruh meja berjumlah sekitar 1,5 juta dolar. Bagaimanapun, ini adalah hotel bintang 8. Selain makanan, biaya tenaga kerja juga merupakan pengeluaran yang cukup besar. Ini sekitar 10 juta dolar untuk 6 meja. Petik 2. 10 juta dolar. Semua orang yang hadir ketakutan. Bab 718. Semua orang di sana merasa sedih karena satu meja makanan berharga 1,5 juta dolar. Itu memang enak, dan mereka bahkan ingin menelan lidah mereka. Namun, pemikiran tentang biaya rata-rata 150.000 dolar per orang membuat mereka kesal. Jika mereka harus memilih antara makan dan 150.000 dolar, mereka akan memilih 150.000 dolar. Mereka yang tidak berasal dari keluarga kaya mengira mereka dapat melakukan banyak hal dengan 150.000 dolar. Itu setara dengan pendapatan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu adalah suguhan orang lain, dan mereka tidak punya pilihan, jadi mereka hanya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Setiap gigitan ekstra adalah keuntungan. Tidak banyak orang yang minum pada awalnya. Namun, setelah mendengar bahwa sebotol anggur berharga 300.000 dolar, banyak gadis berebut untuk meminumnya. Bagaimanapun, ini adalah peluang. Dengan meminum beberapa teguk lagi, mereka akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan di masa depan. Mereka adalah seseorang yang telah meminum anggur premium seharga 300.000 dolar per botol. Setengah jam kemudian, tidak ada yang bisa makan lagi. Masih banyak sisa makanan di atas meja. Makanan seharga 1,5 juta dolar per meja memiliki porsi yang sangat murah hati. Namun, tidak ada yang meninggalkan meja. Itu adalah kesempatan langka, dan jika mereka beristirahat dan pergi ke kamar kecil, mereka mungkin bisa makan lebih banyak. Saat itu, pintu kamar pribadi terbuka. David masuk dari luar. Semua orang bangun secara sukarela. Mereka berutang padanya setelah makan malam. David telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mentraktir makan malam teman-teman sekelasnya. Para siswa yang sebelumnya memiliki beberapa pendapat tentang David sekarang juga penuh dengan kekaguman padanya. Dia telah membelikan seluruh kelas makanan seharga 10 juta dolar. Tidak peduli seberapa kaya mereka, mereka tidak berpikir mereka bisa melakukannya. Mereka hanya akan mentraktir beberapa teman dekat untuk makan paling banyak. Namun, David sama sekali tidak mempermasalahkannya. Tidak peduli seberapa dekat atau buruknya hubungan mereka, dia memperlakukan semua orang dengan setara. Dengan kemurahan hati seperti itu, tidak heran dia kaya. Apakah semua orang puas dengan makanannya? Anda dapat memesan apapun yang Anda butuhkan. Jangan jadikan dirimu orang asing. Karena kamu keluar, nikmatilah, kata David setelah memasuki ruang pribadi. Ya, saya sangat puas. David, terima kasih banyak. Ini makanan terbaik yang pernah kumiliki. Ya, kami puas juga. Saya tidak berharap ada makanan lezat di dunia. Ini benar-benar pembuka mata. Semua orang memuji David. Ayo, mari kita bersulang untuk David atas kemurahan hatinya dalam mentraktir kita makan malam yang luar biasa ini. Dean mengambil botol anggur untuk menuangkan anggur, tetapi botol itu kosong. Ada 10 orang per meja dengan masing-masing 2 botol anggur, dan gelasnya sangat besar sehingga hampir tidak ada yang tersisa setelah semua orang menuangkan segelas untuk diri mereka sendiri. Ada lebih dari 50 siswa di kelas. 2/3 dari mereka tidak mau minum pada awalnya. Namun, mereka ingin mencobanya setelah mendengar bahwa anggur itu berharga 300.000 dolar. Bahkan Ava mencicipi beberapa. Dia juga bertanya-tanya seperti apa rasanya anggur mahal itu.
Din sedikit tertekan. Dia pikir dia bisa menggunakannya untuk membuat dirinya terlihat baik. Dia juga bisa punya alasan untuk minum lebih banyak. Ini karena anggurnya sangat enak. Harganya $300.000 per botol. Kesempatan seperti itu terjadi sekali dalam bulan biru. Namun, mereka telah menyelesaikannya. Dia terus memperhatikan botol itu. Dari apa yang baru saja dia amati, seharusnya ada sedikit yang tersisa. Namun, botol itu sekarang kosong. Kapan tepatnya mereka mengosongkannya? Dekan bingung. Apakah itu ketika dia pergi ke kamar mandi tadi? Itu pasti. Tidak mungkin anggur itu hilang tanpa alasan. Bab 719. Dia telah menontonnya sepanjang waktu. F***, saya ceroboh. Orang lain telah mengalahkannya hingga $20.000 atau $30.000. Mengapa kita tidak mengganti anggur dengan teh? Tanya Din canggung. David melihat gelas semua orang kosong, dan botol dibuka. Mengetahui mereka telah menghabiskan anggur, dia menekan bel panggilan di dinding. Teh tidak akan berhasil, bukankah ini pertama kalinya kita berkumpul bersama dalam 3 tahun? Dan tidak mudah untuk memiliki begitu banyak orang yang hadir. Minumlah lagi, kata Daud. Tidak, terima kasih, Daud. Anda telah menghabiskan banyak uang. Kami akan merasa tidak enak jika Anda memesan lebih banyak. Uang datang dan pergi. Yang paling penting adalah semua orang menikmati makanan mereka. Karena saya mentraktir Anda, bukankah saya akan dipermalukan jika semua orang tidak bersenang-senang? Terserah saya hari ini. Sekarang, duduklah. Setelah David mengatakan itu, semua orang duduk tanpa keberatan lebih lanjut. Segera pintu kamar pribadi terbuka lagi. Manajer lobi yang cantik masuk. Tan, Liddell, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Manajer cantik itu berkata dengan hormat. Sajikan 10 botol anggur ini lagi ke setiap meja. Oke, bernafsu sebentar, Tuan Liddell. Anggur akan segera diantarkan. Ada yang lain? Tidak. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Tuan Liddell, Anda bisa menelepon saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Manajer cantik itu berbalik dan meninggalkan ruang pribadi setelah dia selesai berbicara. 10 botol lagi per meja. Semua orang terkejut lagi. Harganya $300.000 per botol. 10 botol harganya $3 juta. 6 meja berharga $18 juta. Menambahkan apa yang baru saja mereka makan kebersamaan, makan malam mereka akan menelan biaya $30 juta. Ini, apa terlalu berlebihan? Berapa banyak uang yang dimiliki Daud? Tidak ada ahli waris kaya yang akan membelanjakan uang seperti itu. Orang-orang mulai bingung tentang David. David, kamu tidak perlu memesan sebanyak itu. Kami tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Bisakah kita mengembalikan beberapa dari mereka? Tanya Patrick. Meskipun dia tahu David punya uang dan koneksi, yang terakhir terlalu berlebihan. $30 juta untuk makan malam bersama teman sekelas. Bahkan orang terkaya di Summerland tidak akan melakukannya, bukan? Tidak apa-apa, Anda dapat mengambilnya kembali jika Anda tidak dapat menyelesaikannya. Aku tahu kamu suka ini. Saya akan mengirimi Anda 2 botol yang sudah berhenti diproduksi, kata David dengan santai. Dia sepertinya tidak peduli. Segera, anggur disajikan. Manajer menyampaikan instruksi David sesegera mungkin. David membuka botol dan mengisi gelasnya. Semua orang mulai menuangkan anggur. Sekarang, setiap orang memiliki segelas penuh anggur. David mengangkat gelasnya dan berkata, semuanya, tidak mudah bagi kita untuk berkumpul. Masih ada 1 tahun tersisa untuk kita sampai kita lulus. Saya harap Anda dapat mengingat waktu kami di universitas dimanapun Anda berada. Ini akan menjadi tanda yang tak terhapuskan dalam hidup kita. Saya harap kita bisa tetap berhubungan dan berkumpul lagi beberapa dekade kemudian. Bersulang. Bersulang. Semua orang berteriak bersama. Setelah 3 putaran anggur, David meminta manajer untuk segera membawa mereka ke area hiburan Golden Leaf Hotel untuk bernyanyi dan menari bersama. Kamar pribadi besar Golden Leaf Hotel masih terasa kosong setelah menampung 50 atau 60 orang. Semua orang sudah mabuk, dan dengan demikian, lebih santai. Seseorang segera mulai menari di tengah ruang pribadi. Selain itu adalah tarian yang melibatkan pria dan wanita. Semua orang berteriak, tentu saja. David ingin menyelinap keluar. Namun, Patrick dan yang lainnya menangkapnya. Karena itu, dia hanya bisa duduk bersama mereka di kamar pribadi. Bab 720. Sebagai pembawa acara hari ini, banyak teman sekelas perempuan yang mengundang David untuk bergabung dengan mereka. Namun, David menolak dengan berpura-pura mabuk. Setelah berhubungan dengan begitu banyak wanita cantik yang menakjubkan, yang setidaknya berusia 9 tahun, selera David meningkat. Dia tidak tertarik dengan 7 atau 8 ini. Dia tidak tertarik, tetapi orang lain tertarik. Patrick segera menyerah pada godaan dan bergabung dalam tarian. Ada beberapa teman sekelas wanita yang tampan di kelas, dan para pria berpikir akan menyenangkan untuk mengambil keuntungan dari mereka di tengah keributan itu. Namun, sayang sekali gadis paling populer di SRU, Ava tidak bergabung. Jika tidak, mereka akan lebih bersenang-senang.
Mereka juga ingin melihat seperti apa gadis paling populer saat dia menari. Ava selalu terlihat pendiam dan lembut kepada mereka. Setelah Patrick dan yang lainnya pergi, David mengambil kesempatan itu untuk menyelinap keluar dari kamar pribadi. Dia mengirim SMS kepada Patrick, menyuruhnya pergi dengan semua orang setelah mereka selesai dan bahwa dia sudah mengurus tagihannya. Bahkan jika David tidak mengiriminya pesan, Patrick hanya bisa pergi dengan semua orang setelah mereka selesai. Tidak ada yang akan berjuang untuk membayar tagihan karena tidak ada yang mampu membelinya. David melihat waktu, ini sudah lewat jam 9 malam. Dia berjalan keluar dari Golden Leaf Hotel sendirian, bersiap untuk pergi dan pulang untuk beristirahat. David hendak pergi ketika sebuah suara menghentikannya. Daud menoleh ke belakang. Orang yang baru saja memanggilnya adalah Ava, primadona kelas dan kampus. Ava bergegas ke sisi David. Ava, kenapa kamu berhenti bersenang-senang dengan mereka? Tanya Daud. David, kamu tuan rumah hari ini. Kenapa kamu berhenti juga? Ava bertanya sebagai tanggapan. Aku sedikit lelah, jadi aku akan pulang untuk istirahat. Tapi jangan khawatir. Aku sudah membayar tagihannya, dan kamu bisa bersenang-senang sesukamu sampai pagi. Terima kasih atas keramahan Anda hari ini. Saya juga lelah. Tolong kirim saya kembali ke sekolah, David. Petik 2. Tentu. David berjalan ke Bugatti Veyron miliknya, membuka pintu mobil, dan berkata, tolong. Ava. Keduanya masuk ke dalam Bugatti Veyron. Mobil meninggalkan Golden Leaf Hotel dengan suara gemuruh. Golden Leaf Hotel tidak jauh dari SRU, dan tidak butuh waktu lama untuk berjalan ke sana. Namun, David tidak mau kembali untuk mengambil mobilnya, jadi dia langsung pergi ke sana. David baru saja keluar dari tempat parkir Golden Leaf Hotel ketika Ava berkata, David, ayo pergi ke suatu tempat dan bicara. Petik 2. Sekarang, bukankah sudah terlambat? Jawab Daud. Apa masalahnya? Gadis sepertiku bahkan tidak takut, jadi apa yang ditakuti pria sepertimu? Bukannya aku takut, anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri di luar sana. Kata Daud dengan sungguh-sungguh. Puff. Ava tidak bisa menahan tawa. David, kamu sangat lucu. Kata Ava sambil tertawa. Lain kali, hari ini agak terlambat. Sekolah akan ditutup. Apakah kamu tidak ingin sekolah ditutup? Dengan begitu, Anda punya alasan untuk memesan kamar di luar. Anda akan memberi isyarat kepada staf hotel, meminta mereka berbohong bahwa hanya ada satu kamar tersisa. Kemudian keduanya harus berbagi kamar. Gadis itu akan menarik garis di tengah tempat tidur dan mengatakan mereka tidak boleh melewati batas, atau Anda akan menjadi brengsek. Pada akhirnya, anak laki-laki itu melewati batas dan mengikuti gadis itu begitu lampu padam. David menginjak rem. Menepi ke pinggir jalan, dia berbalik dan menatap Ava. Ava, apakah kamu terlalu banyak menonton drama sabun? Benar-benar, itulah yang mereka katakan di TV, tetapi apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Tidak pernah. Apa kamu yakin? Ava juga menoleh untuk melihat David. Ya, David menjawab dengan percaya diri. Baiklah, kamu menang. Kirimkan saya kembali ke sekolah. Kata Ava sambil berbalik untuk melihat ke depan. Oke. David mengirim Ava kembali ke sekolah, dan mereka diam sepanjang perjalanan. Ava keluar dari mobil dan pergi tanpa pamit pada David. David pergi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan pada Ava. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Sungguh membingungkan. David kembali ke South River International Residence, memarkir mobilnya, dan naik ke atas. Dia naik lift ke lantai atas. Pintu lift terbuka, dan David keluar. Begitu David melangkah keluar dari lift, dia melihat wajah yang akrab dan halus. Amelia. Apa yang dia lakukan di sini? Amelia datang menemui David. Dia telah lama merenung dan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada David. Dia ingin memberitahu David bahwa dia masih perawan. Dia masih memiliki ciuman pertamanya juga. Jika David tidak mempercayainya, dia bisa mencobanya. Dia tidak akan melawan. Dia takut dia tidak akan pernah bertemu pria sebaik itu lagi jika dia kehilangan David. Bukan hanya karena David kaya tapi juga karena David bisa melakukan banyak hal untuk mantan pacarnya, Sarah. Dia adalah ahli waris yang sangat kaya yang berpura-pura menjadi orang miskin dan melakukan segalanya untuk Sarah. Dia bahkan melakukannya selama 3 tahun. Berapa banyak ahli waris super kaya yang bisa melakukan itu? Itu berarti dia mencintai Sarah. Sayang sekali Sarah tidak menghargainya. Jika dia adalah Sarah, dia tidak akan pernah mencampakkan pria seperti David demi uang. Uang penting saat ini. Namun, dia tidak akan pernah menukar tubuhnya untuk itu. Selain itu, ada hal yang lebih penting daripada uang. Ahli waris kaya di sekitarnya mengejarnya untuk berhubungan seks. Dia akan ditinggalkan begitu mereka bosan dengannya. Hanya David yang tidak seperti itu. Dia tidak hanya melakukan itu untuk Sarah. Hal yang sama terjadi terakhir kali dia di sini. Selain itu, sosok David telah terukir di hatinya sejak David menyelamatkannya dari Leo dan Jacob.
Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu David bagaimana perasaannya secepat mungkin. Fokus David bukan pada studinya saat ini. Dia mungkin meminta cuti kapan saja dan berhenti datang ke sekolah. Begitu pula semester lalu. Dia takut dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengakui perasaannya. Namun, dia tidak tahu bahwa David mentraktir kelas untuk makan malam hari ini. Ketika dia tiba, dia membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia menunggu di sana. Dia pikir David akan kembali pada malam hari. Dia telah menunggu lebih dari 1 jam sekarang. Dia akan pergi jika David masih belum kembali. Kalau tidak, dia harus tinggal di hotel ketika sekolah tutup. Saat dia akan pergi setelah menunggu sedikit lebih lama, pintu lift terbuka. Dia tahu itu pasti David. David adalah satu-satunya yang tinggal di lantai paling atas. Tidak ada orang lain yang akan datang ke sini. Kalau tidak, dia akan malu menunggu di sini begitu lama. Bab 721. Amelia, mengapa kamu di sini? Tanya David curiga. David, aku mencarimu, jawab Amelia. Jika Anda perlu menemui saya, Anda bisa menelepon saya atau mengirimi saya pesan. Jika Anda terus menunggu di sini, bagaimana jika saya tidak kembali? Tidak apa-apa, jika kamu tidak kembali, aku akan kembali ke kampus, kata Amelia sambil tersenyum. Namun, senyumnya agak pahit, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sudah larut, tidak aman bagimu untuk kembali sendirian, kan? Ada kantor polisi sementara di sebelah area pemukiman ini di mana saya bisa menunggu taksi dan kembali ke kampus. David tidak tahu harus berkata apa padanya untuk sementara waktu, jadi dia berjalan dan membuka pintu sebelum berkata, ayo bicara di dalam. Amelia mengikuti David ke dalam rumah. David menuangkan segelas air, menyerahkannya kepada Amelia, lalu duduk di sofa kulit dan bertanya, Amelia, apa yang kamu inginkan dariku? David, apakah menurutmu aku promiskuous? Tanya Amelia. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Karena kupikir kau menghindariku sejak kau kabur tengah malam terakhir kali. Apakah inisiatif saya membuat Anda berpikir saya hanya seorang wanita promiskuous? Tidak mungkin, aku sangat sibuk akhir-akhir ini jadi itu sebabnya aku jarang kembali ke kampus. Menjadi sibuk hanyalah sebuah alasan untukmu, aku tahu kamu harus berpikir demikian di dalam hatimu, jika tidak, kamu tidak akan melakukannya. Bahkan enggan untuk mengirimiku pesan. Meskipun saya biasa bergaul dengan anak-anak kaya seperti Leo dan Jacob, saya tidak pernah membiarkan mereka memanfaatkan saya. Aku masih suci, jadi tolong jangan menganggapku seperti itu, oke? Aku sangat menyukaimu, kata Amelia tiba-tiba sambil terisak. David bingung untuk sementara waktu. Dia telah melihat banyak pergolakan besar dan dia telah membunuh banyak penjaga peringkat dewa. Namun, ketika menyangkut wanita, dia benar-benar bingung. Itu sebabnya dia selalu menghindari mereka sebanyak yang dia bisa. Terakhir kali, sesuatu hampir terjadi antara dia dan Amelia. Untungnya, dia diselamatkan oleh bibinya. Jika tidak, dia tidak akan menerima pengakuan Celia. Menurutnya, dia harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pada akhirnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari interaksi dengan Amelia. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan datang kepadanya. Dia baru saja mengirim Ava pergi dan sekarang Amelia ada di sini. Ini sangat menyebalkan baginya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bajingan. Berapa banyak pria di luar sana yang memimpikannya begitu banyak dewi terkemuka datang ke pintu mereka. Masuk akal bahwa setelah Sarah berselingkuh, dia harus memiliki mentalitas pendendam. Dia hanya akan mengatakan ya tanpa berpikir ketika dia menemukan hal semacam ini. Sayang sekali dia telah disembuhkan oleh Celia. Gadis yang telah menunggunya selama bertahun-tahun ini adalah orang yang tidak bisa dia kecewakan. Karena itu, dia hanya bisa meminta maaf kepada semua ikan lain di laut. Amelia, aku benar-benar tidak memikirkannya seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, apa pendapatmu tentang aku? Kamu luar biasa dan cantik. Lalu kenapa kau tidak menyukaiku? Bahkan ketika saya datang kepada Anda ingin melarikan diri. Di Salt River University, saya menganggap diri saya tidak lebih buruk dari Luna dan Ava, kata Amelia sambil terisak. Amelia, aku sudah punya pacar, jadi tolong jangan lakukan ini. Kita bisa berteman, David berpikir sejenak dan berkata. Mustahil, kau berbohong padaku, kan? Saya tahu Anda pikir saya kotor, jadi itu sebabnya Anda mengatakan itu untuk membuat saya marah dan mencoba membuat saya menyerah, tapi saya benar-benar tidak apa yang Anda pikirkan. Anda dapat mencoba jika Anda tidak mempercayai saya. Amelia berdiri sambil menangis. Kemudian, dia datang dan memeluk David. Amelia, tenang, kata David tak berdaya. David, aku tidak bisa tenang. Aku menyukaimu dan aku ingin memberikan diriku padamu untuk membuktikan bahwa aku bersih. Anda melarikan diri terakhir kali tetapi kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda melarikan diri. Setelah dia selesai berbicara, dia mencium bibir David sementara dia tertangkap basah. Bab 722. David hanya merasakan aroma manis melayang di wajahnya. Kemudian, bibir merah manis Amelia menempel di bibirnya.
David merasa sedikit tersesat. Apakah saya dicium secara paksa? Sebelum dia bisa sadar kembali, mulutnya dipenuhi rasa manis. Kali ini, wajah menangis Celia tiba-tiba muncul di benak David. Tidak. Ini bukan Celia. Tidak. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengecewakannya. Dia pacar resmiku. David kembali sadar dan Amelia masih menciumnya. David menggigil dan Amelia tiba-tiba terbang ke belakang sebelum duduk di tanah. Amelia, yang akhirnya bereaksi, mendapati dirinya duduk di tanah dan menangis keras dengan rasa sakit yang tajam di pantatnya. Daud bingung. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan berjongkok di samping Amelia sebelum berkata dengan lembut, "Maaf, Amelia." Yang menyambutnya adalah tangisan Amelia yang semakin keras. Jelas, dia dikejutkan oleh ledakan energi David yang tiba-tiba. "Amelia, kamu tahu aku dicampakkan oleh Sarah semester lalu dan aku belum pulih. Sarah dan saya telah bersama selama 4 tahun dan saya selalu menjadi pesuruhnya. Jika dia mengatakan dia lapar di tengah malam, saya akan membeli makanan dan mengirimkannya ke asramanya meskipun ada badai. Untuk ulang tahunnya, saya membeli ponsel terbaru untuknya dengan uang yang saya hasilkan setelah bekerja paruh waktu selama 3 bulan. Pada akhirnya, dia mencampakkan saya karena Leo lebih kaya dari saya dan bersedia membelikan tas untuknya dan membawanya ke hotel bintang 8. Hubungan kami selama 4 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang anak kaya yang rela membelanjakan uang untuknya. Dia bilang dia ingin memberiku hal terindah di hari pernikahan kami selama 4 tahun itu. Jadi, saya tidak pernah menyentuhnya, tetapi pada akhirnya, dia tidur dengan Leo hanya dalam beberapa hari. Siapa yang mengerti luka di hatiku? Jadi bisakah Anda memberi saya waktu?" David tulus ketika dia mengatakan itu. Sejujurnya, itu hanya untuk menghibur Amelia. Jika tidak, dia tidak tahu apa lagi yang akan terjadi malam ini. Dia merasa bahwa setelah dia pergi kali ini, dia tidak boleh terlalu sering kembali ke kampus. Dia tidak mampu menyinggung wanita-wanita ini. Jika mereka adalah musuhnya, dia hanya akan membunuh mereka. Namun, apa yang harus dia lakukan pada wanita-wanita yang sangat menyukainya? Dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Karena itu, dia hanya bisa menghibur mereka dan kemudian memikirkan rencana nanti. Hari ini dia hanya bercanda dengan Ava mengatakan bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri di luar sebagai seorang pria. Sekarang, dia dicium paksa oleh Amelia. Bab 723. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, Amelia berhenti menangis dan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah menangis yang lembut. Dia menatap David dan bertanya, "Benarkah?" "Tentu saja, Amelia, kamu sangat cantik dan berani. Tidak salah berjuang untuk kebahagiaanmu sendiri, tapi kejadian Sarah telah memukulku dengan keras, jadi aku belum siap untuk menerima hubunganku selanjutnya, tolong mengertilah." David pura-pura dalam dan menjawab. Ia hanya bisa berusaha menenangkan Amelia sebaik mungkin. Dia bahkan tidak berani bercerita tentang Celia. Kalau tidak, dia takut Amelia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ negatif dan mereka sangat gila. David akhirnya melihatnya hari ini. "Apakah kamu akan memilihku ketika kamu sudah melupakannya?" Amelia menatap David dan bertanya dengan serius. Aku juga tidak tahu, karena aku belum mood memikirkan masalah ini, dan aku tidak tahu berapa lama aku akan menerima hubungan selanjutnya, Amelia. Jika Anda bertemu dengan orang yang tepat, tolong jangan buang waktu Anda untuk saya, oke? Karena saya tidak bisa memberikan janji apapun, dan itu mungkin berakhir sia-sia, nasihat David. "David, aku akan menunggumu. Tidak peduli berapa lama, aku akan tetap menunggu. Saya hanya berharap Anda bisa memberi saya kesempatan setelah melupakan Sarah. Aku pasti akan menyayangimu karena aku tidak akan pernah bertemu orang yang lebih baik darimu," kata Amelia dengan tulus. "Amelia, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak sebaik itu, seperti yang kamu pikirkan. Kalau tidak, saya tidak akan dibuang oleh Sarah," kata David sambil tersenyum masam. "Itu karena dia bodoh. Anda telah melakukan begitu banyak untuknya, dan dia tidak tahu bagaimana menghargainya, tetapi saya tidak akan seperti dia. Saya mudah puas. Bangun dulu dan kita akan membicarakan ini nanti. Perencanaan tidak dapat mendahului perubahan. Sekarang aku benar-benar sedang tidak ingin memikirkannya." David membantu Amelia berdiri. "Ah, sakit!" Amelia berteriak. Kemudian, dia tersandung. Lututnya lemah dan dia hampir jatuh, jadi dia menyandarkan seluruh tubuhnya pada David. David hanya bisa menopang Amelia dan perlahan bergerak ke sofa. "Apa kabar? Di mana lukanya? Mari saya lihat. Saya memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional sehingga saya dapat mengobati beberapa masalah kecil," tanya David meminta maaf. Amelia juga dewi di hati banyak anak laki-laki di South River University. Meski berinisiatif untuk mencium David dan David adalah korbannya, pada akhirnya ia tetap mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Akibatnya, dia malah menyakiti Amelia dengan semburan energinya, sehingga dia merasa sedikit menyesal. Untungnya, dia tahu tentang pengobatan tradisional kuno Summerland dan cedera kecil ini seharusnya bukan apa-apa. 1-1 baik-baik saja. Ini hanya sedikit rasa sakit di pantat.
Aku mungkin akan terluka ketika aku jatuh ke lantai setelah kamu mendorongku, kata Amelia lembut dengan wajah memerah. David terdiam ketika mendengar tentang cedera Amelia. Bagaimana dia akan memperlakukan bagian khusus ini? Dia perlu menggunakan perawatan jarum sehingga dia tidak bisa melakukannya melalui pakaian. Namun, jika dia melepas pakaiannya, itu akan menjadi lebih tidak pantas. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit? Kata David malu-malu. Apakah kamu tidak tahu obat tradisional? Mengapa saya harus pergi ke rumah sakit? Anda bisa memperlakukan saya secara langsung. Lokasi cedera ini agak istimewa, jadi aku akan membawamu ke rumah sakit. Saya tidak ingin pergi ke rumah sakit. Jika seorang dokter pria melihat saya, bukankah dia akan memanfaatkannya? Anda hanya harus memperlakukan saya. Saya baik-baik saja dengan Anda mengambil keuntungan dari saya. Amelia, kita masih berteman, itu akan merusak reputasimu jika tersiar kabar. Saya tidak bisa melakukan itu, David menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak memintamu melakukan apapun. Saat ini, Anda adalah seorang dokter dan saya seorang pasien. Plus, Anda hanya membantu saya mengobati luka saya. Ada juga dokter pria di Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Apa masalahnya? Aku bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Bagaimana saya akan pergi ke kelas besok jika Anda tidak membantu saya? Lagi pula, kaulah yang menyakitiku, jadi kaulah yang bertanggung jawab atas semua ini, kata Amelia marah. Tapi, David masih ingin mengatakan tidak. Namun, dia disela oleh Amelia sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda tidak membantu saya, kirim saya kembali. Bagaimanapun juga aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Baik, saya akan membantu Anda melihatnya, kata David tak berdaya. Ini bukan pertama kalinya dia memeriksa seorang wanita. Sebagai seorang dokter, David perlahan mengoreksi mentalitasnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Amelia dengan wajah memerah. Goresan air mata di wajahnya masih ada. Berbaring saja telungkup, kata David. Apa aku tidak perlu melepas celanaku? Amelia bertanya, tersipu. Biar aku lihat dulu apakah ini serius. Baiklah kalau begitu, kata Amelia kecewa. Bab 724. David menolak dengan tegas barusan sehingga dia pikir dia perlu melepas celananya. Amelia berbaring di sofa. Dia mengatupkan giginya sambil bergerak. Dia benar-benar kesakitan. Ketika dia didorong oleh David, dia merasa seperti sedang terbang. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di pantatnya. Lantai kayunya sangat keras, dan bisa dibayangkan bagaimana perasaannya setelah jatuh dari tempat setinggi itu. Dia baru saja menangis dengan keras sebagian karena David menolaknya, di sisi lain, itu juga disebabkan oleh rasa sakit yang parah di pantatnya. Toleransi seorang gadis terhadap rasa sakit sangat rendah. 3. Baiklah, kata Amelia, berbaring tengkurap. Saat David meletakkan tangannya di atasnya untuk bersiap menggosok area yang terluka, Amelia menjerit keras. Ah, sakit. Baiklah, aku tidak bisa melihatnya dan aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana saya akan mengobatinya? Dengan persetujuan Amelia, David sedikit mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan bagian yang terluka. Kemudian, dia memulai perawatan jarum. Amelia memang terluka. Untungnya, tulangnya tidak rusak. Kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Jika tulangnya terluka, bahkan jika dia adalah seorang dokter jenius, butuh setidaknya 1 minggu untuk sembuh. David mulai meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh Amelia. Selama tulangnya baik-baik saja, masalah kecil ini dapat digambarkan sebagai sepotong kue untuk David, yang telah mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland. Segera setelah itu, kemerahan dan bengkak menghilang. David melepas jarum dan berkata setelah berbalik, sudah selesai. Lihat apakah Anda bisa berjalan. Wajah Amelia merah. Hah, tidak terlalu sakit sekarang. Dia berdiri dan mengambil 2 langkah. Meskipun dia belum sepenuhnya sembuh, itu masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Selain itu tidak mempengaruhi jalannya sama sekali. Betapa menakjubkan. Saya tidak tahu bahwa David tahu kedokteran. Bagaimana itu? Tanya Daud. Saya sembuh. David, kamu sangat luar biasa. Kata Amelia senang. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Pada akhirnya, aku masih yang harus disalahkan. Saya seharusnya tidak mendorong. Anda begitu keras dan saya bertanggung jawab untuk menyebabkan cedera pada Anda. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga bertanggung jawab. David tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia berkata, biarkan saya mengirim Anda kembali. Baiklah, jawab Amelia, merasa sedikit sedih. Dia baru saja bahagia, tetapi sekarang karena David sangat mendesak untuk mengirimnya kembali, dia langsung merasa sedih. David bisa melihat perubahan emosi Amelia dan hatinya melunak. David bisa membunuh musuhnya tanpa ragu-ragu, tetapi ketika menyangkut teman-temannya, dia tidak bisa begitu biadab. Dia mengira ini adalah kelemahannya, tetapi dia tidak bisa mengubahnya dalam jangka pendek. Bab 725. Sudah larut, jadi mengapa kamu tidak tinggal di sini? Kamar yang kamu tempati belum ditempati sejak terakhir kali kamu datang, kata David sambil menghela nafas. Oke, jawab Amelia langsung.
Kesedihannya segera berubah menjadi kebahagiaan. David tidak punya pilihan selain mendesah sedih. Seorang wanita akan mengubah suasana hatinya secepat membalik halaman. Dia memiliki suasana hati yang berbeda setiap detik. Kalau begitu aku naik dulu, istirahat lebih awal, kata David dan naik ke atas. Amelia memandangi sosok David yang pergi dan tidak berbalik sampai dia menghilang ke tangga. Kemudian, dia menatap pemandangan malam di luar jendela dengan bingung. David naik ke lantai atas loteng. Dia akan melepas pakaiannya dan melompat ke kolam renang untuk mandi, tetapi dia baru ingat ketika setengah dari pakaiannya dilepas bahwa dia tidak tinggal sendirian malam ini. Amelia masih di sana. Akan buruk jika dia berjalan dan melihatnya. Jadi, David mengenakan pakaiannya kembali. Setelah itu, dia berjalan kembali ke kamar, berganti menjadi celana pendek ketat, dan keluar. Dengan itu, dia melompat ke kolam. Air di kolam renang diganti setiap hari, jadi tidak ada masalah dengan kualitas airnya, dan juga sangat bersih. Setelah beberapa putaran, David bangkit dan beristirahat di kursi di tepi kolam. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan sebelum dia mendapatkan sistemnya. Kekayaan tak berujung dan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Meskipun dia sudah memiliki Celia dan dia tidak ingin menjadi bajingan yang akan jatuh cinta pada setiap wanita yang dia lihat, tetap menyenangkan disukai oleh wanita cantik. Kekuatannya juga telah mencapai puncak peringkat dewa, yang menempatkannya di puncak dunia. Bisa juga dikatakan bahwa dia telah mencapai titik di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sekarang dia hanya membutuhkan kekuatan pikirannya untuk menerobos, kemudian menaikkannya ke batas level dewa dan mencapai puncak peringkat dewa di bawah batas ganda. Ketika itu terjadi, dia akan benar-benar berdiri di puncak dunia. Pada saat itu, bahkan jika semua God Ranker puncak di dunia bergabung, dia tidak akan takut pada mereka sama sekali. Ini mungkin yang diimpikan semua pria. Namun, hal itu telah disadari oleh seorang siswa miskin seperti dia. Namun, dibutuhkan 10.000 poin mewah untuk kekuatan pikirannya untuk menembus dan 9.000 poin untuk meningkatkan kekuatan pikiran ke tingkat puncak dewa. Diperlukan total 19.000 poin mewah. David menyalakan sistem dan melihat kelebihannya. Dia telah mencapai 5.247 poin. Dia percaya itu akan segera mencapai 10.000. Selama kekuatan pikirannya mencapai tingkat dewa, David merasa kekuatannya tidak akan jauh dari Mason. Masa depan menjanjikan. David berbaring di kursi di samping kolam dan mendesah sambil memandangi bintang-bintang di langit malam. Atap kolam terbuat dari kaca temper sehingga dia bisa melihat ke langit berbintang. Seperti yang diharapkan dari sebuah rumah senilai 400 juta. Ada alasan mengapa itu sangat mahal. David melihat pemandangan indah di langit dan menutup matanya perlahan. Kemudian, dia tertidur. Mungkin dia terlalu lelah selama periode ini. Ini adalah rumah pertamanya, dan disinilah dia juga merasa paling terikat. Dia hanya bisa tidur nyenyak dan memiliki ketenangan pikiran ketika dia ada di sini. Sementara dia merasa pening, David merasakan basah dan hangat di bibirnya. Dia tidak memperhatikannya. Ah! Teriakan mengganggu mimpi David. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah halus di depannya. Bab 726. Pipi Amelia memerah dan dia menutup mulutnya, sedikit takut melihat David. Baru pada saat itulah David menyadari bahwa itu sama sekali bukan mimpi. Amelia menciumnya lagi. David tidak tahu bagaimana harus bereaksi sejenak. Saat ini, Amelia membungkuk dan meletakkan kepalanya di bahu David. Kemudian, dia menghela nafas di telinganya dan berkata dengan lembut, "David, apakah kamu mau? Selama Anda mengatakannya, saya akan setuju." David langsung digoda habis-habisan oleh rayuan Amelia yang terang-terangan. Saat ini, dia sangat ingin tidur dengan Amelie di tempat ini. Dalam situasi ini, pria normal manapun tidak akan mampu menahan diri. Wajah dan tubuh Amelia pasti di atas 95 tanda. Namun, alasan mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Meskipun dia bukan orang suci, dia tetaplah orang yang berprinsip. Jika dia tidur dengan Amelia sekarang, dia akan merasa nyaman untuk saat ini, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana dia akan menghadapi Amelia? Dia tidak bisa memberinya pengakuan yang layak setelah ini. Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada Celia? Gadis ini telah mencintainya dan menunggunya begitu lama. David melepaskan kekuatan pikiran yang kuat untuk mengendalikan hasratnya. Dia menenangkan diri perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Amelia, jika kamu melakukan ini lagi, kita bahkan tidak akan berteman. Sebelum kita menjalin hubungan, aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Jika saya melakukannya, itu tidak bertanggung jawab terhadap Anda dan juga diri saya sendiri. Silakan bangun." Amelia tidak menyangka David akan menjawab seperti itu. Saat melihat David sedikit marah, Amelia hanya bisa bangkit dan mundur dari tubuh David. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku David. Aku mencintaimu jadi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Aku bersumpah aku hanya melakukan ini padamu, dan aku baru saja memberimu ciuman pertamaku."
Meskipun ada desas-desus negatif tentang saya tahu bagaimana melindungi diri saya sendiri. Tolong percayalah padaku. David bangkit dan berkata, aku akan kembali beristirahat. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kolam, meninggalkan Amelia dalam keadaan linglung. David benar-benar berbeda dari pria lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saya telah jatuh semakin dalam untuknya. David berbaring di tempat tidurnya setelah dia kembali ke kamarnya. Dia menarik kekuatan pikirannya dan terengah-engah. Ketika dia memejamkan mata, dia bisa melihat tubuh Amelia yang menakjubkan. 1. Saya tidak tahan ini. Sial. David mengeluarkan ponselnya untuk mengirimi Celia pesan. David, apakah kamu merindukanku? Segera, Celia membalas semsnya. Celia, ya, benar. David, berapa banyak? Celia, sangat. Aku selalu merindukanmu. David, Celia, aku juga merindukanmu. Tunggu aku akan pergi kembali ke ibu kota lusa. Celia, baiklah, semoga perjalananmu aman. David, kamu harus bersiap. Celia, tidak, maksudmu. David, aku hanya akan bersikap kasar kamu. Celia, tapi aku. David, apa? Celia, aku sedang menstruasi. Chuck, teriak David. Malam ini, orang lain akan mengalami kesulitan tidur. Bab 727. David dan Amelia kembali ke kampus keesokan harinya. Ketika Bugatti Veyron melaju ke South River University, hal itu memicu serangkaian pertanyaan. Hampir semua orang menoleh untuk melihatnya. Mobil sport ini memang terlalu mewah dan terlalu mempesona. Setelah David memarkir mobilnya, Amelia membuka pintu dan turun dari kursi penumpang. Meskipun tidak ada yang terjadi antara dia dan David kali ini, bisa keluar dari mobilnya untuk dilihat oleh begitu banyak teman sekelas adalah pernyataan kepemilikan seluruh South River University. Dia tidak kembali ke kampus semalaman, jadi rumor ini pasti sudah menyebar sekarang. David pasti akan terlibat dalam kontroversi ini dan dia tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya bagaimanapun caranya. Bukankah itu Amelia, salah satu dari 3 primadona kampus? Mobil siapa itu? Mobil ini juga ada di kampus terakhir kali. Saya pikir itu milik David. Sial, David dan Amelia berkumpul. Apakah mereka tidur bersama tadi malam? Seharusnya begitu. Mereka pasti tidur bersama sejak mereka kembali bersama sepagi ini. Amelia memandangi murid-murid yang bertebaran di sekelilingnya. Dengan senyuman di wajahnya. David juga keluar dari mobil saat ini. Dia tahu membawa Amelia kembali ke sekolah akan menjadi kontroversi. Dia ingin Amelia keluar dari mobil ketika mereka berada di luar kampus karena menurutnya itu akan mempengaruhi reputasinya. Namun, Amelia menolak turun dari mobil. Dia bilang dia tidak takut, dan dia bahkan mengatakan bahwa pendapat orang lain adalah urusan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan David. Lagi pula dia tidak bisa memaksanya keluar dari mobil. Karena Amelia adalah seorang wanita dan dia tidak takut, apa yang harus dia takuti? Dengan statusnya saat ini, selama dia memiliki hati nurani yang bersih dan jujur, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. David, aku pulang dulu, kata Amelia. Baiklah, selamat tinggal, jawab David. Dia tahu bahwa fakta bahwa dia dan Amelia kembali ke kampus bersama akan segera menyebar ke seluruh kampus. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula dia akan pergi ke ibu kota besok. Ketika dia kembali ke kelas, Patrick dan yang lainnya mengacungkan jempol. Hanya cara Ava memandang David agak tidak bisa dijelaskan. Dean juga senang. Jika David bersama Amelia, maka tidak ada yang akan bersaing untuk mendapatkan Ava bersamanya. Dia bahkan menipu David dan membuatnya kehilangan begitu banyak uang kemarin. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kelas pagi berlalu dengan cepat. Sore harinya, sekolah mengadakan pesta penyambutan untuk menyambut mahasiswa baru tahun ini di South River University. David akan berbicara di pesta penyambutan sebagai senior. Di dalam kastil tua keluarga Chris di Falconia. Setelah berhari-hari memulihkan diri, tubuh Bond perlahan pulih. Dia tidak lagi keriput dan kurus seperti ketika dia baru bangun tidur. Namun, dia masih belum pulih ke masa jayanya. Lagi pula, dia telah tidur selama hampir 400 tahun. Semua fungsi tubuhnya telah merosot parah. Dia tidak bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, dan itu membutuhkan waktu yang tepat. Sekarang, dia akan merendam tubuhnya dengan harta surga dan bumi hampir setiap hari. Selain itu, ia juga akan mengonsumsi berbagai suplemen. Tubuhnya pernah mencapai tingkat di atas puncak peringkat dewa, jadi dia tidak kesulitan menanggung semua ini. Namun, dia baru saja bangun, jadi penyerapannya agak lambat. Dia perlu membangunkan fungsi tubuhnya secara perlahan agar semuanya bisa diserap lebih cepat. Akhirnya, dia akan dikembalikan ke masa jayanya yang dulu, alam di atas peringkat dewa puncak. Bond sekarang mencari-cari informasi tentang 5 kekuatan utama. Ide awalnya adalah setelah pulih ke puncaknya, dia akan langsung menghancurkan 4 kekuatan utama yang tersisa dengan sangat mudah. Ini agar keluarga Chris bisa berdiri di puncak dunia. Namun, sekarang, rencana itu telah berubah. Dia tidak akan bisa kembali ke puncaknya dalam jangka pendek.
Karenanya, dia hanya bisa melakukan ini selangkah demi selangkah. Dia awalnya akan mengambil tindakan di Summerland dulu, tapi sekarang, sepertinya tidak semudah yang dia bayangkan. Itu terutama karena dia tidak bisa mendapatkan informasi rinci tentang Summerland. Jika dia tidak mengerti sesuatu, maka akan ada hal-hal yang tidak bisa dia prediksi. Bond tidak menyukai situasi seperti ini. Dia ingin mengenal musuhnya dengan baik sehingga dia bisa menjamin kemenangannya. Dia tidak bisa memberi lawannya kesempatan untuk melawan. Sayangnya, dia tidak dapat kembali ke puncaknya untuk saat ini. Jika tidak, dia tidak akan takut di dunia ini di mana kekuatan tempur tertinggi hanyalah Gatranker puncak. Bahkan jika dia melawan semua kekuatan itu sendiri, dia masih bisa menang. Knock knock knock. Itu adalah suara seseorang yang mengetuk pintu. Masuk, kata Bond. Pintu didorong terbuka. Kemudian, patriark keluarga Chris saat ini, Robert yang merupakan seorang Gatranker, berjalan masuk. Sebenarnya, keluarga Chris juga memiliki puncak Gatranker yang sangat kuat, dan itu adalah ayah Robert, Bieber Chris, patriark sebelumnya dari keluarga Chris. Namun, Bieber telah mengasingkan diri untuk mengurangi konsumsi energi di tubuhnya dan mempelajari metode untuk menerobos ke alam berikutnya. Dia baru keluar pada hari Grandmaster Bond bangun. Kemudian, dia kembali ke pengasingan setelah mengunjungi Grandmaster dan diinstruksikan olehnya. Bimbingan Bond membuat Bieber merasa selangkah lebih dekat ke terobosan. Tentu saja, ini masih selangkah lebih maju. Adapun berapa banyak langkah yang tersisa sebelum menembus puncak Gatrank, tidak ada yang tahu. Bahkan Grandmaster keluarga Chris, Bond, tidak tahu. Saat itu, dia telah melalui banyak kesulitan untuk menembus tahap ini, dan sekarang setelah 400 tahun tidur nyenyak, ingatannya sedikit kabur. Grandmaster, target pertama kita adalah Summerland, kan? Tanya Robert. Saya baru saja memeriksa informasi Summerland. Selain Mason Stephanie, Gatranker puncak yang sekarat, tampaknya ada banyak keluarga dan sekte tersembunyi yang muncul kembali di Summerland. Kata Bond. Ya, guru besar, keluarga dan sekte tersembunyi ini tidak boleh diremehkan, terutama beberapa kekuatan besar, seperti keluarga Raja dan Krum. Mereka semua memiliki Gatranker yang terlambat dan kami tidak dapat menentukan apakah ada Gatranker puncak di antara mereka, jawab Robert. Kalau begitu jangan lakukan apapun pada Summerland untuk saat ini. Saya belum pulih ke puncak saya, jadi saya ingin menghindari faktor yang tidak terkendali. Informasi tentang keluarga Marrow dan keluarga Oxys akurat, bukan? Benar-benar akurat. Ketiga keluarga kami telah mengendalikan Falconia bersama selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Kalau begitu jadikan keluarga Marrow dan keluarga Oxys sebagai bawahan kita sebelum menyerang Summerland, untuk menyatukan dunia dan membiarkan keluarga Chris bersinar kembali. Ya, Tuan Besar. Atur staf, dan kita akan pergi ke keluarga Marrow sekarang. Ya. Bab 728. David tidak tahu bahwa ada keberadaan di luar puncak Gatranker yang telah terbangun di dunia, dan bahkan jika Bond belum pulih ke masa jayanya, dia masih lebih kuat dari Gatranker puncak. Kalau tidak, dia tidak akan senyaman sekarang dan masih dalam mood untuk kelas. Sore harinya, di pesta penyambutan universitas, David, atas nama senior yang mewakili Universitas South River, menyampaikan pidato kepada mahasiswa baru sekolah yang baru tiba. Dia disambut dengan tepuk tangan meriah begitu dia naik ke panggung. Perbuatan David telah tersebar di sekitar South River University, itu membuatnya menjadi orang nomor satu di South River University. Tidak hanya dia terkenal di kalangan tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, tapi dia juga sangat populer di kalangan mahasiswa baru yang baru masuk sekolah. Dengan kekuatan dan statusnya yang semakin meningkat, berpidato di sekolah hanyalah masalah kecil bagi David dan bukan masalah besar baginya. Dia hanya perlu mengatakan beberapa patah kata dan itu bisa membuat banyak orang di bawah berteriak untuknya. Inilah yang disebut efek selebriti. Setelah menyampaikan pidato, David menyumbangkan $200 juta ke universitas seperti yang dijanjikan, dan pada saat yang sama meminta cuti dari Rektor Oliver. Niatnya untuk kembali ke Provinsi South River kali ini selesai. Dia mungkin tidak akan kembali ke Provinsi South River dalam waktu dekat. Dengan dibentuknya tim disiplin, masih banyak hal yang harus dilakukan. Setelah meninggalkan kampus, hari sudah hampir malam. David menelepon Charles dan memintanya untuk bertemu. Kemudian, dia pergi ke lokasi di mana dia akan bertemu dengan Charles. Tadi malam, David memberitahu Charles bahwa dia akan mencarinya hari ini untuk berbicara dengannya. Sebelum pergi, David perlu memberitahu Charles sesuatu. River City memiliki tempat penting di hati David. Dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun dan kerabat terdekatnya juga tinggal di sini. Dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi di sini. Mason ingin memalsukan kematiannya untuk memikat pasukan asing untuk beraksi, jadi Summerland pasti akan segera jatuh ke dalam periode kekacauan yang singkat. Charles tidak bisa membantu banyak, tapi dia bisa membantu David mengawasi River City. Dia juga perlu mengakui sesuatu kepada Charles. David bergegas ke lokasi yang disepakati dan menemukan bahwa itu adalah kedai kopi kelas atas. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? David melangkah ke pintu dan seorang pelayan bertanya dengan hormat. Aku mencari Charles. Kami membuat janji, kata David.
Silakan ikut saya, Pak. Tuan Luther sudah menunggu Anda. David dibawa ke pintu kamar pribadi oleh pelayan. Tuan Luther ada di dalam. Terima kasih. Sama-sama, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Baik. David mendorong pintu terbuka dan menemukan Charles dan Sandy duduk di dalam mengobrol. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, Charles dan Sandy menoleh ke arah David pada saat yang bersamaan. Dev. Charles dan Sandy memanggil pada saat bersamaan. Ketika Sandy melihat David, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Charles, Sandy. David berjalan untuk duduk. Sandy segera membuatkan secangkir kopi untuk David. Dev, kamu mau gula? Tanya Sandy. Aku mau sedikit, jawab David. Oke. Sandy mulai menambahkan gula ke dalam kopi David. Charles, bagaimana kabar River City akhir-akhir ini? Tanya Daud. Tidak buruk. Setelah menggunakan keluarga Nicole sebagai contoh, hampir tidak ada lagi yang berani membuat masalah di sini, jawab Charles. Charles, sebentar lagi, seluruh Summerland mungkin mengalami turbulensi singkat. Untuk alasannya, saya tidak bisa mengatakannya, tapi jangan khawatir, itu tidak akan bertahan lama. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan selama periode ini, Anda dapat menghubungi saya secara langsung dan saya akan menanganinya. Bab 730. Setelah menutup telepon dengan Pearl, David berbaring di bel, bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan akta nikah dengan Celia. Dengan cara ini, dia juga bisa berurusan dengan wanita di sekitarnya. Namun, jika mereka seperti Selena yang mengatakan dia tidak peduli meski dia tahu dia punya pacar, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Mudah-mudahan Pearl tidak seperti itu. Lupakan saja, aku harus berhenti memikirkan hubungan. Lebih baik memikirkan bagaimana membuat Summerland aman dan sehat dalam kekacauan yang terjadi selanjutnya. Mason masih ada sehingga dia tidak perlu khawatir tentang pasukan asing yang bermusuhan untuk saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menugaskan tim disiplin untuk bersiap di berbagai lokasi di Summerland. Kemudian dia secara pribadi akan memimpin tim untuk menyelesaikan kekhawatiran internal Summerland, yaitu keluarga Dominic dan Star Alliance. Baik. Setelah dua hal ini diselesaikan, poin mewahnya seharusnya hampir cukup untuk kekuatan pikirannya untuk menerobos keesokan harinya. David langsung terbang kembali ke ibu kota. Dia tidak langsung menemui Celia bukan karena dia sedang haid. Besok adalah hari di mana anggota tim disiplin akan berkumpul. Dia harus bertemu Julia terlebih dahulu dan mempelajari daftar yang dikirim oleh keluarga dan sekte besar yang tersembunyi. Dia perlu melihat orang-orang kuat seperti apa yang telah dikirim sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan mereka. Keduanya membuat janji untuk bertemu di Opulence Manor. Ini akan menjadi markas tim disiplin mulai sekarang. Pada saat David tiba di kemewahan Manor, Julia sudah tiba. David, ini adalah daftar yang dikirim oleh pasukan utama. Saya telah menyelesaikannya. Total ada 96 orang. 6 di antaranya setengah jalan menuju God Rank, 38 Dragon Ranker puncak, dan 52 Dragon Ranker akhir. Saya juga membagi mereka menjadi 11 tim sesuai dengan kekuatan mereka seperti yang Anda inginkan. Silakan lihat dan lihat apa lagi yang perlu disesuaikan. Julia menyerahkan setumpuk dokumen kepada David dan berkata, apakah mereka semua begitu kuat? Tampaknya keluarga dan sekte yang tersembunyi ini menderita kerugian besar kali ini, kata David setelah menerima informasi tersebut. Tidak ada jalan lain. Anda mengikat jumlah sumber daya yang dialokasikan ke pasukan utama di masa depan dengan kontribusi mereka ke tim disiplin. Jadi tentu saja mereka akan menganggap ini serius. Mereka semua mengirim anggota paling kuat yang mereka bisa tanpa melumpuhkan perkembangan mereka sendiri. Bagus. Bagaimana mereka bisa mendapat manfaat jika mereka tidak berkontribusi? Kakek buyut saya juga mengatakan bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. David, apa pendapat Anda tentang materi yang saya siapkan ini? David membolak-balik informasi itu, melihatnya sebentar, dan berkata, ya, itu dilakukan dengan baik. Pembagiannya juga sangat masuk akal. Saya akan mengikuti ini besok. 1 hari kemudian. Di dalam kemewahan Manor. Saat ini, orang-orang yang dikirim dari semua kekuatan tersembunyi utama di Summerland berkumpul di sini. Ada 132 orang dan tidak kurang. 6 orang setengah jalan menuju God Rank. Di antara mereka, 2 orang tua dan 4 orang setengah baya. Ketika David melihat semua orang ada di sini, dia berdiri dan berkata, karena kalian semua ada di sini, kalian harus tahu apa tujuan kalian berada di sini. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota tim disiplin Summerland. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya David Liddell dan saya adalah Kapten Tim Disiplin Summerland. Di belakangku ada Julia Stefani, dia wakil Kapten Tim Disiplin Summerland. Saya tidak peduli apakah Anda adalah Ranker Dragon Puncak atau setengah jalan menuju peringkat dewa, atau mungkin Anda memiliki posisi yang sangat tinggi di keluarga atau sekte Anda. Karena kamu di sini, kamu harus mematuhi perintah. Bersambung.